Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Zaki Saputra dengan NIM G0025150. Saya dari kelompok B3 atau kelompok 13. Kesempatan kali ini saya akan membuat video laporan anatomi blok 1.3. Laporan 1. Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan dia punya perut six-pack. Dava juga ingin perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal, peritoneal, dan intraperitoneal. Nah, untuk yang pertama itu dinding abdomen anterolateral. Nah, dinding abdomen anterolateral ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada kulit. Kulit adalah lapisan pertama yang berfungsi sebagai pelindung utama dari trauma fisik, mikroorganisme, dan perubahan suhu. Kulit juga memiliki jaringan sensorik untuk rasa nyeri, sentuhan, dan suhu. Selain itu, suplai darah di kulit cukup kaya sehingga membantu dalam regulasi panas tubuh. Yang kedua ada fascia superficialis. Fascia superficialis terdiri atas lapisan lemak dan lapisan membranosa. Lapisan ini tidak hanya menyimpan lemak, tetapi juga menjadi lokasi pembuluh darah dan saraf superficial. Fascia scarpa penting karena berkesinambungan dengan fascia di perineum sehingga berpengaruh pada penyebaran cairan bila terjadi cedera. Yang ketiga ada fascia profunda. Fascia profunda merupakan jaringan ikat kuat yang melapisi bagian luar otot-otot dinding perut. Lapisan ini membantu menjaga posisi otot dan memberikan struktur agar kontraksi otot lebih efektif. Fascia ini juga menjadi pemisah antar kelompok otot sehingga pergerakan lebih terkoordinasi. Yang keempat ada musculi et aponeurosis. Otot-otot di dinding abdomen anterolateral terdiri dari obliquus externus, obliquus internus, dan transversus abdominis. Ketiganya bekerja sama memberikan stabilitas batang tubuh, membantu proses mengenjan, batuk, dan bernapas. Seperti sini. Kontraksi otot-otot ini juga menjaga tekanan intraabdomen. Nah, musculi et aponeurosis dari otot-otot tersebut membentuk struktur penting seperti linea alba. Struktur ini berfungsi memusatkan gaya tarik dari otot-otot perut dan melindungi organ perut. Di bagian bawah, aponeurosis membentuk inguinal kanal yang memiliki relevansi klinis pada hernia inguinalis. Yang kelima ada fascia transversalis. Fascia transversalis adalah lapisan tipis namun sangat penting yang memisahkan otot transversus abdominis dari cavum peritoneum. Lapisan ini menjadi batas anatomi penting dalam operasi hernia dan sering menjadi lokasi kelemahan dinding abdomen. Yang keenam ada fascia extraperitonealis. Fascia extraperitonealis terdiri dari jaringan lemak yang menjadi bantalan antara fascia transversalis dan peritoneum. Selain menjadi pelindung, fascia ini menjadi jalur pembuluh darah yang menuju organ dalam. Yang ketujuh ada peritoneum parietale. Peritoneum parietal melapisi bagian dalam dinding abdomen karena dipersarafi oleh saraf somatik. Nyeri akibat iritasi peritoneum parietal biasanya tajam dan mudah ditunjuk lokasinya. Ini yang menjelaskan pola nyeri pada peritonitis atau appendicitis awal. Selanjutnya ada dinding abdomen posterior. Dinding posterior dibentuk oleh otot psoas major iliacus, quadratus lumborum, serta bagian dari tulang belakang lumbar. Daerah ini berperan penting dalam postur dan pergerakan badan serta menjadi lokasi penting dalam teknik blok saraf lumbal. Selanjutnya ada organ intraperitoneal. Nah, organ intraperitoneal seperti lambung, jejunum, ileum, dan limpa berada seluruhnya dalam selubung peritoneum dan mendapatkan mobilitas yang lebih bebas. Hal ini penting untuk gerakan organ selama pencernaan. Selanjutnya ada organ retroperitoneal.
Organ retroperitoneal seperti ginjal, pankreas, duodenum, dan kolon ascendens atau descendens berada di belakang peritoneum. Organ-organ ini lebih fix posisinya atau lebih tepatnya sehingga cedera atau infeksinya sering menimbulkan nyeri yang lebih dalam dan sulit dilokalisasi. Selanjutnya laporan kedua, Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Enggak sih, gue gak mengalami GERD. Jelaskan anatomi gester beserta sphincter yang ada di gester. Oke. Nah, anatomi gester itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada omentum gaster. Omentum mayor menggantung dari kurvatura mayor dan berfungsi sebagai polisi alam atau itu sebutannya, karena dapat berpindah ke arah inflamasi untuk membatasi infeksi. Omentum minus menghubungkan lambung ke hepar. Keduanya memiliki peran dalam melindungi organ dan menyimpan lemak. Yang selanjutnya ada arteri gaster. Suplai darah lambung sangat kaya dan membentuk anastomosis yang luas. Arteri-arteri dari trunkus coeliacus ini mengalir di sepanjang kurvatura mayor dan minor, sehingga cedera pada salah satu pembuluh masih dapat ditopang oleh pembuluh lain. Yang selanjutnya ada vena gaster. Aliran darah vena lambung menuju vena porta hepatis, sehingga masalah pada vena porta dapat memengaruhi pembuluh lambung dan menyebabkan varises, terutama di daerah kardia. Itu daerah sini. Ini nggak bisa ditandai ya. Nah, selanjutnya ada inervasi gaster. Inervasi parasimpatis dari nervus vagus merangsang motilitas, sekresi mukus, dan asam lambung. Sementara sistem simpatis mengurangi aktivitas lambung dan meningkatkan vasokonstriksi. Keseimbangan dua sistem ini penting untuk fungsi pencernaan normal. Yang selanjutnya ada sphincter gaster. Di bagian atas terdapat sphincter gastroesophageal yang mencegah reflux atau kembalinya ke esofagus. Di bagian bawah seperti sphincter pylorus yang mengatur keluarnya sime ke duodenum. Gangguan pada salah satu sphincter ini dapat menyebabkan GERD atau stenosis pylorus. Selanjutnya ke laporan ketiga. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, letak appendix. Appendix merupakan organ berbentuk tabung kecil yang berasal dari cecum. Posisi paling umum adalah retroscekal, tetapi bisa juga berada di pelvis, subkekal, parasekekal, atau preilial dan postileal. Perbedaan posisi ini memengaruhi variasi gejala appendicitis. Selanjutnya, cara dan titik pengukuran serta nama garis. Titik McBurney adalah penanda klinis penting dalam diagnosis appendicitis. Nyeri tekan di titik ini muncul saat peritoneum mulai mengalami iritasi. Titik ini juga sering dijadikan panduan lokasi insisi pada operasi appendiktomi klasik. Nah, cara dan titik pengukuran. Garis lans digunakan sebagai alternatif yang lebih estetis untuk insisi karena terletak lebih rendah ke abdomen. Garis ini juga membantu memprediksi lokasi appendix, terutama pada pasien dengan posisi appendix di daerah pelvis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Dengan memahami dinding abdomen, suplai vaskular, dan lokasi appendix, kita dapat lebih mudah memahami gambaran klinis seperti hernia, gastritis, dan appendicitis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.